على الفلاح. Sebagai orang yang benar-benar berbakti. Tapi karena dari kata al-bar yang artinya dataran yang luas, maka orang-orang yang al-abror itu adalah orang-orang yang berbaktinya banyak, luas. Sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Itu orang-orang al-abror itu. Di dalam Al-Quran, orang-orang ini, ruh orang-orang kafir itu, gerbongnya itu Asyhadu anna Muhammadan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahi wahidun ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wa sababil a'zami kulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidul Qur'an wa tufahimu minhul ayat wa tabtaghi biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadi ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustaz, para kiai serta sesepuh Masjid An-Nur yang insya Allah berkahi dirahmati kita semua jamaah sholat subuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk dapat duduk bersama melanjutkan pembahasan kita yang sudah lalu. Rujukan utama dari setiap perjumpaan kita di minggu-minggu yang lalu yaitu kitab Sirrul Asrar. Hanya saja karena membutuhkan ruang yang lebih luas dalam kalbu kita untuk menerima kitab ini, maka penyampaiannya pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena diawali oleh prasangka bahwa kitab ini kitab yang tidak layak untuk dibahas. Jadi ada prasangka itu yang menyebabkan kalau dikemukakan secara gamblang ada terjadi penolakan dalam kolom. Kenapa? Karena asumsi tadi berpikir bahwa ini terlalu tinggi. Padahal agama tidak sepenuhnya logika karena ada keimanan di situ. Sepenuhnya agama itu nanti akan dibawa kepada apa? Logika itu hanya pengantar saja. Kalau kita ungkapkan pengajian-pengajian sebelumnya, maka kita ketahui, kita pernah bahas, misalnya tentang wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sungguh Allah telah mengeluarkan engkau dari perut ibumu itu la ta'lamuna syai'an, tak ngerti apapun. Waktu pas lahir ke alam dunia ini, la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun. Logika belum masuk di situ. Waktu lahir secara fisik otaknya ada, tapi belum terisi oleh pengetahuan, belum terisi oleh apapun. Lalu kemudian Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim baru memberikan alat-alat itu. Allah ciptakan kemudian pendengaran, penglihatan, dan hati. Sebagai apa? Sebagai alat untuk Anda mendapatkan pengetahuan. Lalu agama bagaimana?
agama itu mengurusi bukan hanya setelah Anda lahir, tapi sebelum Anda lahir diperlihatkan itu alam sebelum lahir itu. Ada apa saja sebenarnya? Apa langsung kehidupan dunia ini langsung kita terjebak di sini? Enggak. Ada perjumpaan antara jasad dengan ruhani. Ada perjalanan ruhaniah untuk sampai kepada jasad. Ada perjalanan dalam kehidupan dunia di mana ruhaniah kita dilingkupi oleh jasad kita, sehingga tak nampak. Dianggapnya Pak Ustadz Rian itu ya ini aja. Padahal kalau lagi tidur dia nggak bisa apa-apa. Ternyata ada rahasia yang menggerakkan seorang Rian. Apa itu? Ruhaniahnya, ruhnya. Dan ruh ini tidak bisa didekati, ditangkap, dijelaskan oleh ilmu yang bersifat fisikal. Gak bisa menjelaskan sesuatu yang gaib dengan ilmu yang dohir. Maka sebelum-sebelumnya kita pernah membahas tentang pal ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, dohron wa batnan. Ada ilmu yang dohir, ada ilmu yang batin. Di mana penjelasan itu? Dalam kitab Sirrul Asrar. Pal ilmu ilmani. Pernah ingat itu? Itu dalam Sirrul Asrar. Cuman karena kita punya teknik untuk menjelaskan kepada Bapak sehingga bisa diterima. Oh iya. Lalu disinkronkan dengan hadis Nabi, kata baginda Nabi, innalil Qur'ana dohron wa batnan. Sesungguhnya Al-Quran itu ada yang dohirnya, ada yang batin. Lalu kemudian kita menjelaskan lagi tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Dalam liya'budun di situ ternyata pengertiannya liya'rifun. Bukan hanya sekedar ibadah tapi juga makrifah kepada Allah. Bagaimana mungkin engkau beribadah tapi engkau tak mengenal siapa yang kau ibadahi? Maka ibadah di situ memiliki makna liya'rifun atau makrifah, kenal engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifah. Oh terlalu tinggi katanya makrifat itu. Bukan terlalu tinggi. Itu pengetahuan standar biasa. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sholat subuh itu menghadap ke kiblat. Sesungguhnya kita sedang menyembah siapa? Coba, sedang menyembah siapa waktu sholat subuh itu? Allah, betul. Itu makrifat Pak Bu. Itu makrifat. Begitu Bapak Ibu tahu siapa yang disembah, Allah, makrifat itu. Dan itu harus disyukuri. Meskipun makrifat baru sebatas asmanya, namanya. Baik, kita kembali lagi memasuki kitab ini dengan lebih rinci dan lebih dalam. Kitab ini secara keseluruhan namanya adalah Sirrul Asrar wa Majharul Anwar fi ma yahtaju ilaihi al-abrar. Apa artinya? Rahasia di atas rahasia, Mazharul Anwar yang menampakkan, mendohirkan anwar cahaya bima yahtaju yang dibutuhkan ilaihi al-abrar oleh orang-orang yang berada pada jalan kebenaran. Apa katanya? Sirrul Asrar wa Majharul Anwar bima yahtaju ilaihi al-abrar. Rahasianya di atas rahasia
atau rahasianya rahasia yang menampakkan cahaya yang dibutuhkan bagi al-abrar. Siapakah al-abrar itu? Al-abrar itu diambil dari kata al-bar, artinya dataran yang luas, padang yang luas. Dan al-abrar itu adalah dalam pengertian yang lain dikatakan sebagai orang yang benar-benar berbakti. Tapi karena dari kata al-bar yang artinya dataran yang luas, maka orang-orang yang al-abrar itu adalah orang-orang yang berbaktinya banyak, luas. Sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Itu orang-orang al-abrar itu. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang dikatakan sebagai al-abrar ini kelak nanti akan mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena orang ini adalah orang yang terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan, yang mereka itu adalah orang-orang yang menjaga konsistensi dalam berbuat kebaikan. Di dalam surah Al-Insan, bahkan orang ini kalau dia berbuat kebaikan, memberi makan kepada fakir dan miskin, bersedekah yang banyak, dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari makhluk, disebabkan karena dia ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya. Maka dalam surah Al-Infitar dikatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar itu berada di dalam kenikmatan, di dalam surga. Kemudian apa lawan al-abrar? Lawan dari al-abrar itu adalah orang-orang yang melakukan keburukan. Lawan kebaikan, keburukan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang fujur, yang melakukan kerusakan, melakukan kekejian. Kenapa? Karena dalam surah As-Sams ayat surah ke-91 Allah mengilhamkan kepada manusia itu fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu ujuraha, kejahatan dalam dirinya, dan wa taqwaha, ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Artinya dia bersihkan yang tujurnya, lalu kemudian dia tumbuhkan yang takwanya. Al-abrar siapa? Al-abrar adalah orang yang menumbuhkan ketakwaan dalam dirinya, membersihkan dan mensucikan kejahatan dalam dirinya, dibersihkan, dikeluarkan tujurnya. Di mana letak fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu? Di dalam qalbu manusia, Pak. Maka harus tahu fokusnya di mana sebenarnya kita ingin membersihkan diri itu. Kalau hanya sekedar membersihkan yang fisik, qalbunya tak dibersihkan, maka akan terjadi perbuatan kejahatan lagi berikutnya. Kenapa? Karena dalam qalbu itulah bersemayam, bersembunyi segala perintah untuk anggota tubuh. Nih, Bapak Ibu datang ke masjid ini.
Apa langsung datang ke masjid ini? Enggak. Bertarung dulu di rumah itu antara ingin ke masjid dengan nerusin tidur. Gak ada yang tahu itu peperangan bapak ibu itu. Di rumah itu dari mulai gak mau bangun sampai malas megang air, bertarung. Nah, yang bisa datang ke masjid ini mereka yang punya keinginan untuk membersihkan diri. Disinilah letak kenapa ruhaniyah itu menjadi begitu penting untuk kita urusi. Kenapa pengetahuan ruhani itu menjadi begitu penting untuk kita ketahui? Karena peperangan yang sesungguhnya ada dalam batin Bapak Ibu semua. 2 minggu lalu kita sudah bahas tentang perang melawan iblis dohir dan batin. Kalau tidak kita ketahui senjata-senjata ini, instrumen-instrumen yang penting ini, maka kita pasti akan kalah. Pasti kalahnya. Saya pernah jadi imam, sudah saya maafkan orangnya, tapi masih saya ingat peristiwanya. Saya jadi imam, saya membaca surat An-Naba. Tatkala yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Tatkala ruh-ruh berbaris semua secara rapi beserta para malaikat, dan tak ada yang bisa berbicara illa man adina lahu rahman wa qala shawaba, kecuali Allah berikan izin. Tiba-tiba kita merasa berada di alam yang lain. Menangislah saya waktu sholat itu. Jadi imam ceritain. Cuman Allah takdirkan pula selesai bacaan itu lupa kunut. Ada yang selesai sholat ngamuk, dia marah. Bayangkan menghadap Allah, emosi masih di bawah. Kita tersenyum, dia makin marah. Kita tersenyum karena yang namanya lupa manusia. Kita mohon ampun kepada Allah. Tapi kemudian perkaranya jadi ribut. Kenapa? Karena orang ini masih membawa seluruh emosinya. Nah, masih seperti ini, mau begitu kita beribadah kepada Allah itu sambil membawa marah kita. Tak boleh. Harus tahu kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Kalau imam salah itu harus ditegur dengan sopan. Subhanallah, dan begitu. Kalau belum bisa ilmu ruhani itu dikuasai, maka Bapak Ibu akan seperti itu nanti. Terbawa emosi terus. Baik dalam kehidupan maupun dalam segala proses ibadah. Maka dari itu kita perlu mengetahui, perlu memahami bahwa ilmu ruhaniyah kita itu penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari. Dan salah satu kitab yang menjelaskan itu adalah Sirul Asrar. Nah, memang ada permintaan supaya ini kitab dibahas secara rinci, secara terperinci. Dan karena saya sudah menjelaskan ini banyak, maksudnya sudah lama, maka mudah-mudahan tidak ada hal yang sifatnya negatif lagi terhadap kitab ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama membahasnya dengan kejernihan kolbu. Kalau tidak ada, kalau belum paham, boleh ditanyakan. Kalau ada pendapat dari kitab ini yang bertentangan dengan apa yang kita yakini, kita diskusikan. Ya, kita diskusikan. Disebabkan kenapa? Karena mohon maaf, keilmuan yang kita miliki
terlalu jauh dengan para ulama yang sudah lalu. Jauh, Pak. Saya sebut saja, ini ada satu kitab, yang ini kitab dari masjid ini juga, mungkin wakaf dari hamba Allah kan. Ini namanya kitab Tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar ini ditulis oleh Syekh Ain Al-Qarni. Beliau pengarang Latahjan. Ya, pengarang Latahjan artinya ulamanya kaliber tinggi. Lalu kemudian ada kitab ini Tafsir Al-Jalalain As-Sawi. Jadi diurai oleh ulama berikutnya. Ini dalam penjelasan apa yang agak terjadi perbedaan, misalnya dalam penjelasan dalam surah Al-Maidah ayat 15 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Saya langsung saja kepada perbedaan menafsirkannya. Dalam Tafsir Jalalain, ketika menjelaskan qad ja'akum minallah nur, datang kepada engkau dari sisi Allah cahaya, maka Al-Jalalain dalam Tafsir Jalalain ini menafsirkannya wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur itu, cahaya itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya wa kitabun, dan kitab diartikan oleh Tafsir Al-Jalalain adalah Quran. Ya. Jadi nur sendiri ditafsirkan nur dari sisi Allah itu adalah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa kitabun, kitab itu adalah Al-Qur'an. Akan tetapi kalau Syekh Ain Al-Qarni menjelaskan itu langsung ya, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin wa huwal Qur'anul Karim. Jadi cahaya dan kitab itu adalah Al-Qur'anul Karim. Kira-kira beda nggak tafsir? Jauh nggak perbedaannya? Nggak, bukan mau mencari salah, bukan. Kita ingin mengungkapkan bahwa tatkala ditafsirkan bahkan oleh ulama, maka bahasa satu saja bisa hilang. Kalau sudah ada wa dan artinya kitab dan gelas, maka ada dua benda di situ. Kalau kemudian Al-Quran mengatakan qad ja'akum minallahi nur wa kitabun, berarti ada dua, satu cahaya dari sisi Allah dan satu kitab. Nah, kita ambil Tafsir Jalalain, lalu kemudian ditafsirkan lagi, disarahkan lagi apa yang dimaksud dengan huwa nur Nabi. Jadi Tafsir Jalalain tadi ditafsirkan oleh dalam kitab As-Sawi oleh ulama berikutnya, Yanwarul Basair. Dikatakan nur karena menerangi wawasan. Jadi maksud cahaya itu, cahaya baginda Nabi itu maknanya adalah yang memberikan cahaya kepada basair, pandangan kolbu kita. Jadi baginda Nabi memberikan wawasan, memberikan
langkah-langkah yang begitu jelas bagi kalbu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan cahaya itu. Kira-kira begitu. Jadi jelas ya kira-kira ya ini ya. Nah, oleh karena itu ini karena kaitannya dengan kitab Sirrul Asrar. Nah, oleh karena itu pada awal-awal bab dalam kitab Sirrul Asrar ini menceritakan tentang apa? Tentang awal penciptaan makhluk, yaitu Nur Muhammad. Ini masuknya di sini. Di mukadimah kitab Sirrul Asrar dikatakan fi bayani ibtida'il khalqi, menjelaskan tentang awal penciptaan. I'lamu waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda. Lamma khalaqallahu ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala min nuri jamalihi. Ketahuilah, semoga engkau diberikan taufik pada segala yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah ruh Muhammad. Awala min nuri jamalihi, kama qala Allah Ta'ala fil hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awala min nuri wajhi. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah ruh Muhammad. Ia diciptakan dari cahaya jamalullah, cahaya keindahan. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, pertama kali yang aku ciptakan adalah ruh Muhammad dari cahaya. Ingat ya, cahaya yang dimaksud dalam bahasan itu adalah yang menyebabkan pandangan batin kita yang tadinya gelap menjadi terang. Ini dulu jangan sampai dianggap mengawang-awang begitu menafsirkan kitab itu. Yang dimaksud cahaya itu adalah segala sesuatu yang gelap bisa menjadi terang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri wa awalu ma khalaqallahu qalam wa awalu ma khalaqallahu aqu. Yang pertama Allah ciptakan adalah ruhku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku, dan yang pertama Allah ciptakan adalah pena, dan yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ruh, cahaya, pena, dan akal adalah satu entitas tunggal, yaitu hakikat Muhammad. Nah, hakikat Muhammad disebut nur karena bersih dari kegelapan yang menghalangi keagungan ilahi. Memberikan pemahaman ini agak berat sedikit, tapi dalam syahadat kita, coba baca syahadat itu sekali lagi, kita temukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama syahadat. Maka dikatakan sebagai syahadat taib, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa kaitannya ini? Kaitannya adalah Anda semua tidak akan bisa menemukan makrifat kepada Allah. Anda semua tidak akan menemukan jalan menuju Allah kecuali jalan itu engkau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau Anda mau mengikuti nurullah yang dipancarkan di bumi ini. Siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat akhir zaman ini kalau tidak mengikuti cahaya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersesat, menyimpang. Apalagi cuman yang turun-turun baru kemarin dapat sedikit ilham ngikutin begitu. Waduh, lewat itu. Di Batam ini saya kebetulan diamanahi sebagai ketua komisi dakwah. Bahkan dari Malaysia melaporkan
Ini kok ada ya aliran-aliran sesat di Batam ini berkembang. Bayangkan itu. Jadi orang luar malah yang tahu, kita yang dakwah terus nggak pernah memantau itu. Rupanya diperiksa, memang pengikutnya ada juga pengikutnya. Saya pun heran, jadi ada pengikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah giliran mau pengajian yang model begini di bulan berat, jadi agak bingung juga kita, repot. Tapi alhamdulillah masjid ini menyediakan ruang yang agak luas kepada saya untuk menjelaskan ini semua. Alhamdulillah. Bahkan berani untuk langsung saja kitabnya disebutkan begitu. Alhamdulillah kalau berani. Tidak salah. Baik, kita bahas sedikit agar supaya kita tidak pusing. Jadi keseluruhan entitas tadi, ruh, cahaya, pena, akal adalah entitas tunggal, yaitu hakikat Muhammad. Kenapa pena juga disebut awal makhluk, diciptakan di awal? Karena gini, pena ini kalau kita menuliskan sesuatu, huruf-huruf menjadi kalimat, dia akan menjadi sumber segala huruf dan kalimat itu dari pena. Maka huruf yang ada dalam tulisan itu sumbernya di mata. Lalu kemudian sumber kebenaran itu ditulis oleh siapa? Sumber kebenaran ditulis oleh Muhammad Rasulullah SAW. Ya Anda harus yakini itu. Ini Islam kok ragu? Benar nggak yang dilakukan oleh baginda Nabi? Wah, tahu bertanya itu bahaya. Bisa murtad. Maka apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah wujud dari kebenaran wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan harus dipegang sebagai akidah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Pak maksudnya. Maka kalau ada orang yang kemudian mengatakan, oh tidak ada itu Nur Muhammad, cahaya Muhammad itu tidak ada, maka hati-hati kita memasuki era kegelapan kalau model ini dalam beragama, dalam berislam. Ini untuk kalangan kita saja. Untuk orang Islam yang yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau sudah yakin dengan sumber kebenaran itu dari baginda Nabi Muhammad SAW, maka keimanan kita tak akan tergoyahkan. Kalau sudah stabil keimanan kita, maka amaliyah kita akan banyak. Kebaikan-kebaikan kita akan banyak sebagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dilihat bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah, terus menerus berlangsung. Bagaimana tahajudnya? Kita tahu tahajud baginda Nabi, nggak bisa terkalahkan. Bagaimana bacaan Qur'annya? Ya beliau sumbernya. Bagaimana para sahabatnya? Para sahabatnya hafal Quran tanpa pakai Quran, tanpa mushaf Al-Quran. Itu kualitas-kualitas nomor wahid semua. Dari mana sahabat bisa menghafal Al-Quran tanpa membacakan teks itu? Coba renungkan. Seluruh sahabat yang mengitari baginda Nabi hafal Al-Quran tanpa mushaf. Dari mana kemampuan itu? Inilah yang disebut cahaya itu. Terpancarlah cahaya keilmuan, terpancarlah cahaya ma'rifah Allah itu. Kepada siapa? Kepada para sahabat-sahabat Nabi. Maka dalam Al-Quran mencari ilmu itu ada dua. Allama bil qalam,
dengan perantara kalam, pena, baca tulis. Ada lagi alamal insana malam ya'lam. Dan Allah mengajarkan manusia itu apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Dan inilah yang disebut dengan rahmat Allah kalau untuk kita. Untuk para nabi wahyu, para wali karomah. Untuk kita rahmat, barokah. Hari ini kita ngaji juga untuk mendapatkan barokah dari guru-guru kita. Termasuk barokah yang memiliki kitab ini, yang menjadi penulis kitab ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu dulu, sampai situ dulu pembahasan awal kita. Untuk lebih detail lagi membahas kitab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau ada yang perlu ditanyakan, insya Allah saya sangat terbuka. Boleh tertulis pertanyaannya, nanti kita jawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.